البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kita lihat di situ halaman 112, halaman 112. Summa innahu bisababi tatarrufi haula, tatarruf itu ghulu artinya. Kemudian sesungguhnya disebabkan karena ghulunya, ekstrimnya mereka, wa dhalalihim dan sesatnya mereka. Mereka siapa sih? Mereka orang-orang nam al-bid'ah wad dhalal, seperti Syiah Rafidhah atau yang semisal mereka ya, dari kalangan nam kelompok-kelompok Mu'tazilah, Khawarij atau yang semisalnya. Sudah kita bahas kemarin. Dakhalatir Rafidhah al-Imamiyah tsumma al-falasifah tsumma al-Qaramithah. Masuklah di tengah-tengah apa? Ekstrimnya mereka, Khawarij dan yang semisalnya. Masuklah di situ apa? Kelompok Syiah Rafidhah Imamiyah, Itsna Asyariyah. Paham ya? Yang dikatakan para ulama akfar minal Yahud wan Nasara. Lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Karena apa? Syiah Rafidhah itu sudah, nah barakallahu fiikum, mereka menghalalkan darahnya selain kelompok mereka dari kalangan Ahlus Sunnah bahkan. Paham ya? Kata mereka Ahlus Sunnah itu kalb. Ahlus Sunnah itu anjing katanya. Ahlus Sunnah itu halal darahnya. Di dalam kitab apa itu? Lillahi Sumali Tarikh, kamu bisa lihat sendiri bagaimana bencinya Syiah Rafidhah kepada Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah itu kan memuliakan Abu Bakar, Umar. Diurutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kekhilafahan, kepemimpinan. Mereka enggak mau gitu loh. Mereka nomor satu ya Ali gitu loh. Allahul musta'an, seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Nah, kemudian falasifah. Falasifah juga masuk di sini juga. Falasifah orang-orang yang ekstrim dalam apa? Dalam memikirkan perkara yang belum terjadi atau perkara yang dahulu kala sebelum adanya sesuatu. Paham ya? Nah, falasifah ini kelompok-kelompok ahlu filsafat, ahlu kalam yang terkadang mereka membayangkan atau mempertanyakan perkara yang tidak perlu dipertanyakan. Dulu sebelum Allah Ta'ala itu apa katanya? Kalau seandainya bumi ini 7 lapis, kita sekarang berada di lapisan yang nomor berapa? Nomor 1. Kalau kita berada di lapisan nomor 1, kira-kira lapisan nomor 2 itu kayak apa ya? Dibahas oleh mereka. Jangan-jangan nanti ada orang seperti kita, jangan-jangan ada orang seperti itu. Itu falasifah, ilmu kalam. Apa kata para ulama? La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Tidak menyembuhkan orang sakit, tidak menghilangkan hausnya orang yang haus. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wal sumal qaramithah, kemudian kelompok qaramithah, Qurmud. Qaramithah ini yang dulu pernah apa? Merampok, mengambil apa? Hajar Aswad. Dulu sempat diambil Hajar Aswad itu sampai beberapa tahun ini, beberapa lama lah. Diambil. Ini Qaramithah di Mesir ya, diambil, sembunyikan di sana sampai tebus para khalifah baru bisa dibalikkan. Paham ya? Itu Qaramithah, kelompok sesat ini juga bahaya juga. Nah. Wa khairuhum, kemudian selain mereka fima huwa ablaq min dzalik, dan selain mereka yang lebih terang-terangan mengenai barakallahu fikum perbuatan mereka. Wa tafaqamal amr, dan kemudian perkaranya mulai membesar fil falasifah, pada orang-orang falasifah, ahlu filsafat, ahlu kalam, wal qaramithah dan juga qaramithah, war rafidhan juga rafidhah, fa innahum fassarul Qur'an bi anwa'in la yaqdi minha al-alim ajaban. Paham ya? Nah, artinya apa? Artinya mereka semuanya mentafsirkan Al-Qur'an dengan jenis-jenis penafsiran yang apa? Yang seorang alim enggak pernah melakukan dari tafsir tersebut, karena apa? Menganggap itu aneh. Paham ya? Nah, aneh sekali. Apa itu? Fatafsir Rafidhah kaqaulihim, tafsirnya Rafidhah seperti ucapan mereka, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini mengenai siapa Bang aslinya, Bang? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Untuk siapa ini aslinya? Abu Lahab. Kata mereka, ya ada dua tangan ini, wa huma Abu Bakar wa Umar katanya. Allah musta'an. Jadi dua tangan ini tangannya Abu Bakar Umar katanya. Syiah Rafidhah bencinya luar biasa. Paham ya? Dengan Ahlus Sunnah terutama ya. Nah, barakallahu fikum, dengan Abu Bakar Umar benci sekali, karena kata mereka Abu Bakar dan Umar itu melangkahi, mengambil posisinya apa? Khalifah, pemimpin siapa? Ali bin Abi Thalib kata mereka. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala asy-syarah, yakni yaj'aluna Abu Bakar wa Umar al-yadain. Mereka menjadikan Abu Bakar dan Umar itu dua tangan tadi. Celakalah kedua tangan. Itu maksudnya celakalah Abu Bakar dan Umar katanya.
Yadani li Abi Lahab, dua tangan untuk Abu Lahab dia jadikan untuk Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Allah musta'an. Nasallahu al-afiyah, kata beliau. Kita minta kepada Allah Taala keselamatan. Wa hadha mimma yadullu ala anna ar-rafidhata fil haqiqati 'indahum min al-ghil wal hiqd 'ala as-sahabah radhiyallahu anhum. Maka ini menjelaskan bahwasannya, menunjukkan bahwasannya Rafidhah itu secara hakikatnya, realitanya mereka itu memiliki semacam ghil, yaitu kedengkian, wal hiqd dan kedendaman terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Bal wa 'ala din Islam, bahkan dengki dan hasad serta dendam terhadap agama Islam. Ma yatasattaruna bidhahiri halihim, yang mereka menutup-nutupi dengan apa? Zahir keadaan mereka, menampakkan keadaannya bagus, masyaallah, min annahum muslimun, bahwasanya mereka muslimin, wa annahum ahlul Islam, bahwasanya mereka menganut agama Islam. Antum lihat, orang Syiah enggak pernah mengatakan agama antum apa? Agama Islam, enggak ngomong ini. Islam Syiah. Seringnya ada Islam Syiah, ada Syiahnya itu. Paham ya? Karena seperti itu keadaannya. Allah musta'an, barakallahu fikum. Dan termasuk ciri-cirinya mereka punya kaidah namanya at-taqiyah. At-taqiyah itu menyembunyikan aslinya. Jadi kalau sesama kaum muslimin ya nampaknya kaum muslimin. Senyum-senyum, masyaallah, ahlan wa sahlan, hayyakallah, barakallahu fikum. Oh, Yaman seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin ada, kalau Yaman terang-terangan ya, masih kalau di Indonesia ya senyum-senyum. Kayaknya kaum muslimin lah. Tapi nampaknya ketika sudah melakukan ritual, di rumah punya masjid sendiri. Kemudian apa? Ada foto Khomeini, kemudian barakallahu fikum kalau kemana-mana bawa kalungnya itu ada gumpalannya tanah Karbala kata mereka. Itu nanti kalau sujud di tanah di lantai seperti nggak mau, kata mereka najis nih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang kata mereka suci adalah tanah yang mereka bawa tadi itu, karena tanah Karbala, tanah meninggalnya Husain katanya. Allah musta'an. Kemudian kalau salat bagaimana mereka? Irsal, nggak terdekat ini. Allahu akbar. Irsal tangannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau tasyahud bagaimana? Asyhadu anna aliyan waliyullah. Paham ya? Allah musta'an. Ditambah-tambahin seperti itu. Banyak kemungkarannya. Kita lihat dikit lagi. Na'am barakallahu fikum wa hum wal iyad billah fi batini amrihim min asyaddin nas adawatan wa bughdan li ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka pada hakikatnya wal iyad billah secara na'am barakallahu fikum batin mereka sebenarnya mereka adalah manusia yang paling besar permusuhannya dan kebenciannya terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Bayangkan. Padahal ancamannya apa ancamannya? Ancamannya ngeri. Ya, ancamannya ngeri datang dalam hadis bahwasanya Rasulullah mengatakan man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, laknat Allah, laknat para malaikat, laknat manusia semuanya mengenai orang tadi. Paham ya? Kemudian juga apa kata Rasulullah? Tasubbu ashabi. Fa walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma barakallahu fikum ma balagha mudda ahadihim la nasifah. Artinya apa? Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan besar-besar gunung Uhud emas, niscaya apa? Niscaya tidak akan Allah Taala, niscaya tidak akan menyetarai atau menyamai infaknya mereka, tidak satu raupannya, tidak setengah raupannya. Setengah hemutnya tidak pula apa menyamai atau menyetarai infaknya mereka. Maksudnya bagaimana? Amalan kita masih sedikit dibanding amalan para sahabat. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Nyawa. Farajulun yaqulu innahu mu'min wa innahu muslim. Ada orang maka dia mengatakan aku mukmin, aku muslim. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan inna hadhil ayah nazalat fi Abi Bakar wa Umar. Kemudian dia mengatakan ayat ini turun mengenai Abu Bakar dan Umar. Wa huma asyraful ummah 'ala al-itlaq. Yang mana Abu Bakar dan Umar itu adalah apa? Adalah apa? Dari kalangan umat ini yang paling mulia secara mutlak. Dari kalangan sahabat yang paling mulia. Nah, Abu Bakar dan Umar. Bahkan digelarin apa? Wazira. Dua menteri, dua pendukung, dua penolong Rasulullah SAW, dua pendamping Rasulullah SAW. Fa idza kanat misla hadhil ayat tanzil fihima fama baqiya lil muslimin sya'nan ba'da dzalik. Kalau seandainya ayat-ayat turun untuk keduanya, untuk Abu Bakar dan Umar, nah maka tidaklah tersisa untuk kaum muslimin, nah barakallahu fikum, kedudukan sedikit pun. Kalau ayat ini ada turunnya, nah barakallahu fikum, kalau ayat ini turunnya apa? Turunnya mengenai dua orang tersebut, barakallahu fikum, maka enggak tersisa lagi apa? Keutamaan bagi kaum muslimin lagi. Karena apa? Karena na barakallahu fikum sangat tidak tepat ini ya. Ana barakallahu fikum. Adapun ayat berikutnya insyaallah taala
pembahasannya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin.